Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih. Di akhir bulan November, di Rabu akhir ini, kita ketemu lagi karena Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita punya yel-yel diberkati, memberkati, penuh inovasi. Tapi hari ini saya mau kita gaungkan yel-yel kita sebelum ibadah hari ini. Diawali dengan saling mengasihi dulu. Saling mengasihi. Kita saling mengasihi, maka kita diberkati. Kita saling mengasihi, maka kita memberkati. Amin. Kita bisa memberkati. Bahkan kita saling mengasihi, Tuhan memberikan kita berbagai macam bentuk inovasi agar kita dapat melayani semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bagian berdiri. Sama-sama kita gaungkan yel-yel kita hari ini. Pak Wi. JG Yestokam. Saya minta saling mengasihi dulu. Saling mengasihi, diberkati, memberkati, penuh inovasi. JG Yestokam. JG Yestokam. JG Yestokam. JG Yestokam. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk pujian penyembahan kita hari ini. Shalom Cek, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau memandang kemuliaan Tuhan, karena Kau Imam Agung kami. Oh yeah.
mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami tahu Bapa, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk membuka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama saya udah mau kita sama-sama bagi berdiri. Kita mau pujikan dibawa ke Pak sayapmu. Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan raja wali. Berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepas sayapku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepas sayapku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Berikan yang terbaik Bapak Kalikan. Silakan jemaat kembali duduk. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya yang sudah dikirim sama Tuhan untuk memberikan kesaksian. Silakan C. Christine. Shalom Bapak Ibu. Saya juga ada yang kenal ya beberapa Bapak Ibu lansia di sini. Mungkin ada yang melihat wajah saya juga nggak asing. Saya biasanya mengisi kesaksian. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja kesaksian. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan itu yang menjadi berkat. Kebanyakan orang yang dikatakan berkat itu uang. Berkat itu dihubungkan dengan uang. Tidak Bapak Ibu. Berkat itu banyak hal. Jadi fokusnya bukan pada uang. Tapi bagaimana kita anak Tuhan itu menjadi berkat bagi di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan, yaitu RT kita, tetangga, bagaimana kita menjadi berkat. Bapak Ibu, saya tinggal di daerah Dieng ya, di salah satu perumahan di situ. Ya, itu kan perumahan itu campur, ada yang Buddha, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Tetapi bagaimana kita ini sebagai anak Tuhan itu harus menjadi berkat. Sekali lagi berkat itu bukan diukur dari uang ya Bapak Ibu ya. Contoh, tetangga saya ini orang Muslim ya, berisi sama pimpinan bank, salah satu bank di Malang. Saya tinggal di lantai 3. Saya lihat gentengnya kok bukan genteng, ini loh, atapnya seng itu lipat. Nah, lipat separuh itu buka gitu Bapak Ibu ya. Itu pemilik rumahnya tuh jarang di situ karena dia tugas ke luar kota, selalu begitu.
Dan yang ada anak-anak pun juga kan nggak mungkin dia naik lotengnya itu kebetulan jemuran ya. Nah, terus saya dari lantai 3 tuh lihat, loh, kok nyingkap, sengnya tuh nyingkap. Jadi saya foto, terus saya kirimkan ke tetangga. Bu, ini atapnya jemuran Ibu, ini buka. Kan kasihan kalau hujan kan masuk, sedangkan orangnya kan di luar kota, nggak tahu. Terus akhirnya si ibu ini begini, waduh, makanya kok geludak-geludak ya. Saya tidur kok dengar geludak-geludak tapi nggak ngerti apa itu geludak-geludak gitu. Terus dia tanya, Gusti punya tukang? Punya. Saya panggilkan tukang. Nah, tukang itu kebetulan dia berjemaat di salah satu gereja, dan teman saya juga. Nah, seorang tukang anak Tuhan. Akhirnya saya kontaki, saya ngurusi Bapak Ibu. Terus saya ini punya kayu yang saya taruh di rumah kosong, tidak ada penghuninya memang itu. Dan yang pegang itu adalah tetangga saya yang punya rumah itu. Jadi ibu ini yang saya kontaki adalah orang yang kontrak di situ. Saya kontaki pemilik dan yang kontrak. Saya mikir, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi tetangga saya. Saya punya kayu Bapak Ibu, yang nggak pakai, yang saya simpen di situ di rumah kosong sebelahnya rumah ini. Akhirnya saya begini, Ibu nggak usah keluar uang. Saya ada kayu, pakai aja Ibu. Jadi nggak usah keluar uang, cuma bayar tukangnya itu. Oh ya, terima kasih Bu. Sampai orangnya terima kasih, baik pemiliknya maupun yang punya rumah. Itulah Bapak Ibu, kita ini harus jadi berkat bagi kanan, kiri, depan sebagai anak Tuhan. Apa akibatnya kalau kita ini jadi berkat bagi tetangga-tetangga kita, apalagi yang belum mengenal Tuhan? Pasti Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tetangga saya itu kalau ngasih makanan itu giliran. Ada yang kirim buah, ada yang kirim masakan, ada yang kirim susu. Saya suka susu sapi, dikirim. Tetangga saya orang Tulungagung, bos Tulungagung, jarang ninggalin rumah itu. Jadi waktu renovasi rumah itu, saya yang nolongin tukang AC, tukang ambil bongkahan, semua saya. Jadi seakan-akan seperti saya pemilik rumahnya tuh, saya ngeliatin, bantuin karena orangnya di Tulungagung, minta tolong sama saya. Lah saya nggak dibayar, kalau dihitung itu membayar mandor berapa, betul nggak? Saya nggak hitung-hitungan. Tapi sekali lagi, apa yang bisa hidup saya ini menjadi berkat Bapak Ibu. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah keluarga juga harus menjadi berkat. Jangan morotuno mantu tukaran. Jangan, bagaimana? Antara orang tua, anak, gegeran. Loh, harus, apa tugas kita Bapak Ibu? Bukan cuma kumpul-kumpul begini, persekutuan. Rugi. Buang waktu, udan-udan, datang persekutuan. Tapi tidak menjadi berkat. Rugi. Tapi bagaimana kita menjadi berkat? Kita harus mendoakan. Anak cucu harus didoakan. Tugas kita adalah berdoa. Saya aja tumpang tangan sama anak saya. Suami saya tumpangin tangan. Dulu suami saya sebelum bertobat suka judi. Suami saya ini suka judi. Karena opanya itu, kakeknya tuh memang suka judi. Jadi ini nurun, ini putune ini nurun. Pegawaiannya judi senengannya. Kelemahannya di situ. Nah, tetapi dengan doa itu banyak kuasanya. Nanti memang tukaran, gegeran, lebih baiklah didoakan loh. Sekarang, waduh suami saya, jam doa tidak mau ketinggalan kalau di gereja. Gereja jam 8, setengah 8 sudah ada di gereja, doa dulu. Acara doa tidak mau bolos, rugi kalau bolos, kata dia. Saya selalu diingatkan, oh ya nanti doa loh ya, nanti persekutuan ya, itu suami saya. Dari mana? Kita berdoa. Makanya Bapak Ibu, gunakan doa. Jangan andalkan kekuatan kita. Gegeran di sini, gegeran kono, gegeran ini, rugi. Lah kalau kita berdamai dengan semua orang, rezekinya banyak.
tetangga saya tuh Gang Jagre, Legend Sutoyo. Lah saya dipanggil Christine gitu. Ini saya sudah di depan rumah. Loh, iya, kenapa? Iki KI mie, hayang no, mie restoran. Saya nggak kuat. Ada buyong ada mie, nasi goreng. Loh enak nggak? Kadang pangsit mie. Loh saya mikir ini makan restoran kalau di total berapa saya beli sana? Saya gratis. Saya suka tanaman dikasih tanaman. Berkat mengalir terus. Nah kalau kita baik kanan kiri. Bahkan tetangga yang agak jauh pun, saya kalau dimintain tolong, oke siap. Dengan senang hati. Karena apa? Kita anak Tuhan harus jadi terang, harus jadi berkat. Itu aja. Akhirnya kalau kita jadi berkat, apa yang kita tabur, itu kan kita menuai nggak? Menuai nggak mungkin kita tanam biji, cabai, keluarnya mangga, nggak mungkin. Kalau kita tabur yang baik, kita menolong sana sini, mendoakan sana sini. Loh, akhirnya kita menuai. Tetangga saya Buddha, saya doakan. Saya yang nolong dia, saya doakan. Dia kalau datang malam, Christine, pisang. Wah, api pisangnya bukannya jelek. Bawa nanas 10 yang gede-gede, bukan yang mini-mini. Enggak, spesial buat saya. Dikasih susu sapi yang dari pemerah. Itu loh, peternak susu sapi perah itu. Kental. 4 botol. Ini tak taruh di teras ya. Loh, tetangga itu gantian ngasih sama saya. Itulah hasilnya kalau kita menabur kebaikan, doa. Kalau ada orang susah, doakan. Ojo, gue diruasan bapak kon yo, iku yo syukur iku. Mau ngene, apa doakan. Kalau ada ekonomi lemah, terus dia dirasani, doakan berkati. Wes, itu tugas kita adalah berdoa, bukan rasa-rasa, berdoa. Maka apa yang kita doakan itu kembali ke kita. Itu. Terima kasih kesaksian saya kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati. Intinya dalam segala hal kita harus punya kasih aja ya. Makanya tadi saya bilang dari awal, kalau bisa hilangnya itu di nomor 1 tuh saling mengasihi dulu ya. Saling mengasihi, diberkati, memberkati, penuh inovasi. Baik, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami bisa berkumpul di sini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi terang dari hujan ya Tuhan. Sebentar kami barisan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman melalui hamba-Nya Tuhan. Kiranya hamba-Nya Engkau berkati sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Edan. Ya, shalom. Ya, pertama terima kasih buat J. Christine ya. Kesaksiannya luar biasa ya. Kita semua diingatkan ya, terutama untuk berbagi atau melayani itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa jen ya, tenaga, ide, pikiran ya. Ini masuknya di inovasi baru. Jadi kita harus berubah, inovasi baru untuk apa? Memberkati. Jadi jangan punya pikiran, wah aku mau memberkati itu harus punya duit, harus apa. Bahkan kita doa noto itu sudah memberkati ya. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, sebenarnya hari ini Evangelis Yuni ya, karena hari ini harus mengikuti pilkada, jadi dia sangat minta maaf dan saya pun persiapannya juga dadaan. Terlebih lagi kemarin pagi Cikde saya atau cici saya meninggal ya. Cikde waktu itu ada guncang sedikit, semua keluarga terutama suaminya antara ini benar-benar sudah tidak ada atau belum gitu ya. Akhirnya saya pagi-pagi setelah ngantar langsung pergi rumah sakit dan memang sudah tidak ada. Nah, sudah dipersemayamkan di gotong royong nanti di blok A sama B ya. Nanti kalau memang ada kesempatan waktu dan hujannya moga-moga reda, kalau mau ikut gabung di malam terakhir kita bareng-bareng ke sana, nanti diatur pelan-pelan ya pemberangkatan ini ya. Jadi firman hari ini saya bukan tergesa-gesa, sebenarnya firman ini maunya saya sampaikan di persekutuan gabungan di tempatnya Bu Bari. Tapi waktu itu entah kenapa moro saya harus berbalik, akhirnya saya mempersiapkan firman Tuhan yang lain ya. Temanya terlebih lagi untuk saling mengerti, mengasihi, terutama sama rekan-rekan kita, terutama jangan saling tuding-tudingan, saling menghakimi. Kesaksian hari ini pun sama, kita diingatkan untuk apa? Tidak boleh geger. Jadi lansia itu stop sudah geger wis. Kadang kita dengar omongan ya sudah dengar aja, sudah tidak usah dilebar-lebarkan ya, seperti itu ya. Kalau ada suatu asumsi yang negatif itu segera dibuang, tidak usah dipermasalahkan, diperpanjang, terutama nanti akhirnya saling menghakimi ya. Itu ya yang dipegang ya. Kiranya
kesaksian hari ini mengingatkan kita semua, termasuk yang berdiri di sini, juga diingatkan, ya, seperti itu. Oke, tema hari ini saya akan cepat aja biar kita nggak terlalu lama, mungkin 30 menit ya, ngebut sudah ya. Sebenarnya panjang. Jadi tema hari ini sebenarnya sudah dua atau 3 minggu yang lalu sudah saya siapkan, kembali lagi mau saya sampaikan di tempatnya persekutuan waktu itu gabungan di Bubari, tapi saya harus ganti dan saya diberi kesempatan ini pun termasuk kehendak Tuhan, bukan kemauan saya. Nah, puji Tuhan, saya di sini pun jarang sekali memberikan firman Tuhan ya, betul ya. Kadang waduh sebulan sekali Pak Wijaya, waduh ternyata harus tugas ke sana. 2 bulan sekali perjamuan kudus, yo ndak situ, ndak tahu. Tapi kerinduan saya itu selalu di harapan saya di mimbar ini, jemaat itu memiliki berkat itu nanti berkat yang baru, selalu baru. Bahkan sudah berapa puluh orang yang bisa di mimbar ini. Ya, sampai-sampai yang mau memberikan firman aja sampai nunggu 3 bulan karena ngaturnya lama. Dulu 2 kali ya, seminggu hari Rabu sama Sabtu. Mumet tuh nyari pembicara itu ya. Tapi selalu terisi orang baru ya. Nah, diberi kelonggaran sekarang 1 minggu hari Rabu aja. Ya, kita langsung aja judulnya. Ini temanya ibadah atau bisnis. Ya, ibadah atau bisnis. Nah, saya lihat di sini kan lansia, nggak cocok bisnisnya, betul nggak? Nggak cocok ya. Kalau mungkin buat saya, buat C. Christine ini masih muda-muda, di sini mungkin masih ada yang berbisnis. Saya rasa orang tua jarang ya. Saya juga nggak berani ganti tentang tema ini. Ini tema yang sangat bagus. Terlebih lagi ini buat kita semua. Buat kita semua. Jadi saya berikan tema ibadah atau motivasi salah. Ya, saya bukan ngomong bisnis tapi motivasi yang salah. Jadi ibadah atau motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 3 saya akan bacakan. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saya tidak menyalahkan bentuk ibadah apapun. Ibadah itu benar. Ibadah itu menjalin hubungan antara kita sama Tuhan. Tapi sekali lagi bukan saya melarang harus di gereja, enggak. Hubungan sama Tuhan itu bisa di rumah kok. Kita bisa masuk kamar sendiri. Yang namanya mungkin saat teduh, saya setiap pagi bikin renungan ya, mungkin yang bosan ya dilewati aja ya, tapi ya moga-moga dibaca terus ya. Tanpa saya sadari itu saya lakukan 2014 sampai hari ini saya tetap nulis, sampai di Facebook. Dan puji Tuhan saya enggak terlalu meminta berkat-berkat yang aneh-aneh, tapi Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan. Contoh paling gampang, Tuhan aku mbok kek ono Tuhan lek iso live gitu Tuhan. Ya, di sana kok bisa live Tuhan, waduh beli followers sampai harganya ratusan ribu sampai jutaan hanya untuk beri followers. Nah, saya pun kepingin, waduh, ya apa ya, cek iso live ya, wis TikTok sih lah Tuhan, TikTok sih ya. Tuhan jawab. Kita nggak minta terlalu ngoyo, saya nggak mengeluarkan uang, saya nggak beli kuota banyak untuk beli followers, enggak. Dan sampai hari ini pun TikTok sudah live. Saya sukanya TikTok karena ini benar-benar memberkati. Ibadah hari ini pun dilihat banyak orang. Kemarin sampai 1.400 orang untuk lihat. Itu senang gitu loh. Benar-benar kita ini memberkati. Terlebih lagi kerinduan saya Facebook sudah bisa siaran langsung. Karena Facebook kan benar-benar gampang karena cuma hanya butuh pertemanan 5.000 sudah bisa live siaran langsung. Kerinduan saya kembali, Tuhan live streaming apa Tuhan? Mosok gereja tok Tuhan. Gereja sing gede-gede mungkin ratusan Tuhan. Ya, mereka bisa dengan kamera macam-macam Tuhan, bisa live streaming Tuhan. Hari ini ngomong di rumah saya lihat. Ya, hari ini C. Christine saksian langsung dilihat di rumah. Tuhan beri. Ini loh dasarnya Tuhan. Kita nggak ada tujuan apa-apa. Saya sampai kaget tuh, bisa live streaming bisa. Dan saya ini nggak ngerti. Harusnya live streaming ini kan harus punya pengikut atau subscriber itu
kurang lebih 50.000. Kok wakemen gitu ya. Nah ternyata punya saya itu sudah 1.000 lebih. Ternyata bisa. Ternyata saya salah nangkep, bukan 50.000, tetapi cukup aja 500 sudah bisa live streaming. Jadi gereja-gereja gede itu sudah live streaming, semua bisa gitu. Nah ini loh bentuk inovasi baru. Saya pun rindu semua jemaat di sini istilahnya itu jangan dibilang gaptek. Saya ini paling nggak terima kalau dibilang gaptek. Gaptek itu teknologi baru, ya bisa aja kita tangkap, bisa aja lansia nggak bisa nangkep. Setuju nggak? Sampai-sampai hal paling kecil aja sudah mungkin lansia bingung ngetik ya, bingung salah main celek kadang apa nih dulu jempolnya Pak Gunawan main celek guys. Nang A iso nang C. Ya, ini contoh seumpamanya ya. Ya betul enggak? Apalagi lansia dedek-dedek gini. Padahal dengan satu kali tombol jet kamu ngomong sudah dicetak sama handphone. Saya kan sering ngomong ayo kalau yang mau belajar, ayo enggak apa-apa. Saya enggak mau biaya kok. Ayo siapapun yang mau belajar. Kepingin enggak mejet satu tek langsung ngomong langsung dicetak. Ya ini Bu Lydia ini pernah nyoba sudah. Enak kan? Lebih gampang kan? Daripada bingung ngetik-ngetik loh. Ini loh gaptek. Kita nggak mau diomong gaptek. Ya saya bukan membesar-besarkan kayak Cik Wilun, maaf kata Cik Wilun nggak bisa melihat, dia nggak bisa apa-apa. Tapi suaranya dia bisa tak jadi notulisan. Dia bisa daftar sendiri. Kadang ngawur tapi. Ya karena itu kurangnya fokus. Makanya belajar untuk fokus. Belajar untuk fokus itu gampang, nggak usah ngurusi kanan kiri. Itu loh lansia yang penting. Titik-titik ngurusi iki, titik-titik ngurusi iki. Titik-titik iki welek, titik-titik iki elek. Nggak usah sudah, fokus saja sudah. Ya kan? Terutama ya ini nanti kembali untuk beribadah. Kamu bingung sana, bingung sini, sisi Jirono bingung, sisi Jirene bingung, diurusi sisi Numpak Mikolet, ngurusi gitu loh. Lah yang kena tumbalnya ini saya gitu loh. Tuh guyu mari ya. Mari bikin bumerang moro kena tumbal guyu saya. Ya, sekali lagi kita ini semua diingatkan. Wis gak usah ngurusi lah, wong bolak-balik lo saya ngomong pernah enggak? Awas ya. Pak Gunawan, gak boleh ibadah di sana loh. Boleh gak boleh ibadah di sana. Pernah saya ngelarang seperti itu. Ayo ada sing bilang ngomong aja. Ngomong tak streaming. Ayo wis, angkat tangan loh. Kalau ada yang ngomong Wijaya ngelarang di ibadah di mana-mana. Tante Yuli pernah ada. Tante Yuni, saya pernah ngelarang Tante Yuni? Enggak pernah. Bebas mau ibadah di mana saja. Cuma di JIGS Tokam ini cuma mengingatkan aja. Fokus sama Tuhan. Fokus sama firman Tuhan. Lah itu urusannya siapa? Ya pribadi kita. Nggak mungkin saya mau ngurusi Bu Priki nang PDK telapor. Nggak mungkin lah saya ngurusi itu. Saya kan cuma mengingatkan aja. Dan saya sampai memberikan suatu istilah guru TK memberikan peringatan pada muridnya yang pipis sembarangan. Masih ingat tak? Ingat ya, berarti tidak usah tak ulang. Sudah, itu dibawa aja sudah. Tidak mau saya panjang-panjang. Guru ini akan terus ngomong, ojo pipis sembarangan, ojo pipis sembarangan. Kalau kamu nggak melakukan, santai aja sudah, lurus. Aku nggak pipis kok. Nah tapi yang masih pipis dan diperingatkan guru TK, saya yakin akan kebakaran jenggot, akan malu sendiri, akan protes sendiri. Ya, tolong diterima ya ini ya. Jadi jangan ada asumsi-asumsi jelek, jangan ada penghakiman-penghakiman yang jelek. Sekali lagi beribadah dimanapun boleh, asal ya otomatis jangan ke keyakinan yang lain. Itu aja. Ya, jadi biar kita lego, saya pun juga lego. Tidak jadi kambing hitam, saya tidak jadi seperti waduh lempar-lemparan sana sini. Seakan-akan saya ini sampai keras dikira saya ini melarang lansia ini beribadah. Sangat salah. Ya, kita akan belajar bersama-sama di Alkitab ini tentang apa itu ibadah. Ya, banyak pengikut Kristus ke tempat ibadah bukan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, tetapi untuk motivasi yang salah. Ada punya setuju enggak kira-kira? Kita temui enggak seperti itu? Sekali lagi, enggak boleh menghakimi. Pasti setiap kita ini bukan ke gereja atau ibadah itu fokusnya tuh memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan, ya kan? Sampai hari ini pun saya kadang tadi panasnya teriis sangat luar biasa. Kok moro-moro hujan? Tak lihat mbak, sing batal ki sapa kira-kira? Ndak ada yang batal loh.
Oh Herlina langsung bengok di sana ya, katanya tadi memang pamitnya kurang enak badan, badannya sudah cukup tak usah ya. Jadi kurang enak badan dia pamitan tadi ya, tapi jadi warning juga karena sudah beberapa kali dan alasannya tetap bukan tidak boleh, tapi nanti akhirnya mengganggu penjemputan ya. Saya sudah toto-toto supaya 12 pas ya, akhirnya kurang 1 lah, daripada kurang 1 kan tak tambahin lain nih ya, setuju ya. Jadi kalau ada pembatalan segera aja sebelum hari hanya. 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ini loh kelirunya. Kita ini beribadah ngoyo-ngoyo itu seakan-akan wih ono untungnya ibadah wis. Nah ini kembali lagi, ini motivasi yang salah. Kamu bukan ibadah, kamu bukan mau nemui Tuhan, tapi kamu beribadah untuk motivasi yang salah. Ini buat kita semua loh. Walaupun yang berdiri di sini pun kadang beribadah pun punya motivasi yang salah. Tuhan, aku pelayanan jauh-jauh Tuhan, moga-moga Tuhan di sana Tuhan minimal Tuhan 20 jemaat, 25 jemaat gitu Tuhan. Akhirnya hitung-hitungan saya. Yang akhirnya Tuhan berkehendak apa? 5 jemaat, mau kita pulang. Sekali itu omek selawe, mulai aku ya nggak bisa. Nah ini loh motivasi yang salah. Sama dengan rekan-rekan di sini sama. Jangan punya motivasi yang salah. Saya tidak akan memperpanjang, cuma dipikir sendiri ya. Jadi motivasi yang salah ini apa? Ya seperti itu ya. Jadi jangan ibadah itu dijadikan kayak seperti barter ya. Asal aku mau keinginanku terpenuhi, aku baru ibadah. Saya mau terpenuhi kemauanku, keinginanku di satu PD atau gereja ini, wis iki bener wis, aku baru ke situ. Itu salah. Ya di sini saya bukan sedang marah atau bukan sedang moro seakan-akan memberikan teguran yang keras. Sekali lagi tidak. Saya pun berdiri sini, saya pernah punya motivasi yang salah. Serius, saya pernah punya motivasi yang salah. Sampai-sampai saya punya, wah keliru ini. Yang padahal kalau kita punya motivasi yang salah, kita nggak akan nyaman kok jalan. Ya kan, betul nggak? Kita mungkin akan keliru walaupun sudah di map biasa keliru. Kita bisa terlambat, kita mungkin bani gembos, mungkin wis macam-macam. Karena dasarnya kita berangkat itu sudah punya motivasi yang salah. Tapi kalau motivasinya benar, kita nggak usah punya pikiran apa-apa. Sudah wis Tuhan, aku mau beribadah, mau menemuimu, mau menerima berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Itu tujuan kita. Fokus duduk sudah, tidak delok kiri, tidak delok Wilun, tidak delok Pak Gunawan, tidak delok Busri. Wis fokus wis aku mau beribadah. Ya, tapi ini tak sebut bukan contoh ya. Contoh ojo marah. Ya, jadi kita ini sama, tidak usah lihat kanan kiri. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau kita fokus lihat. Wong saya beribu-ribu kali ngomong, jikalau satu ibadah lansia tidak memberikan berkat jasmani, saya sampai ngomong cek nemen-nemen, sudah jelas kan? Tapi saya tidak mengarahkan untuk waduh kita fokusnya ke situ. Tapi sekali lagi lihat, kalau kita diem menengai fokus sama Tuhan, cari firman Tuhan, meneng-meneng mulai nggak beras telung kilo. Ada janjian enggak? Menang-menang mau bawa konsumsi timbulan bisa enak-enak bisa dalam. Kepingin enggak? Menang-menang bawa roti. Kepingin enggak? Sudah itu sisihkan sudah. Itu berkat-berkat jasmani yang sisihkan. Kerinduan kita berkat firman Tuhan. Ya, lanjut aja biar cepat. Di sini kita akan belajar di Alkitab tentang beribadah yang benar. Sekali lagi saya bukan menghakimi, tapi kita sama-sama belajar. Saya pun belum tentu orang benar beribadahnya. Ya, dulu saya ya maaf kata sampai saya mungkin sharing sama pelayan-pelayan ini, sama Bu Bari, Bu Reni, Bu Min. Saya pernah sharing-sharing, umurku kenal Tuhan Yesus sih loh, masih 18 tahun. Ini benar, tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Dari saya umur kecil yang dulu istilahnya 0 besar sampai SMA, itu saya Buddha. Ayo suruh baca kitab apa? Di Buddha, di Pitaka. Kasih orang kitab tak baca, kayak Kejadian sampai Wahyu. Pakai bahasa Sanskerta. Saya ikut lomba-lomba di kelenteng. Ini serius. Kadang Tuhan bawa saya ini, loh,
kok cepet men ya. 18 tahun saya kenal Tuhan. Saya sampai jadi guyonan, mek senyum, jadi aser bisa. Ini ada saksinya nyonya saya. Saya beberapa kali tok paling cuma bisa diomong 2 bulan saya beribadah di satu gereja, duduk alim. Welek lho tuh wonge. Ya welek wis kok ngene iki welek wis. Gak punya apa-apa dulu ya. Naik mobil waktu itu mobil aduh wis mobil ndak ada harganya lah. Kita datang senyum, malah dipanggil sama gembala, Pak Wijaya jadi penerima tamu, enak ya, cepet men ya, 2 bulan. Saya sampai, loh ya apa, saya manggilnya ya apa caranya? Wis pokoknya shalom, salaman, senyum tok. Saya lakukan, gawe jas, buaya enggak mau. 2 bulan tok, jadi aset, pakai jas, pakai dasi, ganteng wis tambahan wis. Nah dipacai ngono tok terima tamu wis jere waduh ada diadon ada aser-aser semua. Caranya apa? Salaman, shalom, guyu, senyum, menambu. Senyumku ya ngene iki elek. Apian senyume Pak Gunawan. Ini lo cepatnya. Jadi sampai akhirnya saya menggeluti sampai ada pergolakan harus dipindah harus dipindah gembala dan wis nggak tahu saya nggak tetap mengek. Saya lurus saja wis mau melayani. Seperti kilat wis cek diaken. Langsung jadi diaken. Kayak sapa-apa lho. Dari apa-apa, doa dulu tak. Ayo Pak Wijaya doa makan ojo aku umiku ae lempar-lempar lah ngerti. Ya sekali lagi umum 18 umur waktu itu berarti masih ya kurang lebih masih setahun lah kenal Tuhan. Ini loh keunikannya. Tapi sekali lagi kalau kita dipakai Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya kadang memberitakan firman Tuhan yang dulu hanya modale jirigen isi karbol 5 jirigen tak bawa. Melok pendeta-pendeta bawa memberkati kesaksian ya, kesaksian. Tak lakukan terus. Saya selalu mendengarkan pendeta-pendeta bicara. Jadi kepingin, mosok aku gak bisa kayak dia. Mosok aku kepingin kayak gitu. Ya, akhirnya ya terwujud. Karena kita fokus, kita lurus. Kita nggak ada motivasi lain. Kita nggak ada motivasi yang salah. Loh, saya yakin di tempat ini loh, saya sampai memberanikan diri. Ini pelayan-pelayan semua orang tua. Karena apa beda? Saya tidak mau sama dengan yang lainnya. Ini ibadahnya pelayanan. Di mana? Ini tadi aja. Ayo Bu Endang, doain. Ini bukan saling tuding, bukan nuding saya naik, bukan. Saya rindu semua itu bisa melayani. Bukan membanding-bandingkan saya, waduh 18 tahun sekarang sudah naik mimbar. Nah ini mulai sekolah minggu, youth, dewasa muda sampai lansia. Maaf loh ya, sekali lagi maaf, saya tidak menghakimi. Suruh doa ya angel. Suruh kesaksian engko ae Tuhan. Engko ae Pak Wijaya gampang Pak Wijaya. Tapi awal-awal saya bikin satu komunitas ini sudah kencang, saya sudah suruh. Ayo Bu Gunawan, kesaksian bukan ya ini sing jadi hebatnya, bukan di kandang sendiri. Kesaksian di sini ya gampang aja ketemu tetap aja ketemu orang-orang ini. Tapi saya bawa pelayanan keluar yang tidak kenal orang, tak suruh kesaksian. Ini tanya aja pelayan-pelayan sing sering tak ajak. Mungkin kaget juga Bu Kosasi sudah pernah pelayanan. Jadi yang memberikan kesaksian sampai ditonton sama gembalanya. Tidak ada rasa takut sama sekali kok. Karena motivasinya sudah benar. Karena kepinginnya melayani itu sudah benar. Dan saya yakin masih banyak di tempat ini. Masih banyak, saya yakin sudah pasti bisa. Pak Gunawan ya sudah pernah kesaksian, juga pernah nyanyi. Walaupun nyanyi ya itu ciptaan dewe paling enak saat dunia. Tapi paling lebih enak lek nyanyi. Ya. Ini loh luar biasanya. Jadi kita ini beda, jadi disama-samakan ya. Oke, nomor 1 yang kita belajar. Tapi ini saya tidak bahas yang kedua. Jadi saya ngambil satu tema aja. Nanti kalau ngambil 2 saya teruskan, wah tidak selesai. Ini saya mau memberikan penegasan tentang beribadah yang benar. Itu aja. Tapi sekali lagi ya, saya dului sekali lagi. Saya nggak menghakimi loh ya. Semua ini benar. Semua ini berangkat ini sampai udananya berangkat sampai kudanan ya kan. Betul enggak? Ada yang basah-basah dikit, ini sudah benar, sudah benar. Nah, tapi kita tetap mau belajarnya. Ini kok kurang benar atau lebih benarnya itu gimana? Ya, nomor 1
menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kemampuan duniawi. Setuju ya? Saya baca lagi biar ngerti. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kemampuan duniawi. Jadi bukan sok-sok aku punya akeh, aku nggo mercy tak kayak ngarep wis. Berangkatnya diawali dari situ. Itu bukan kebenaran. Kamu seakan-akan aku paling hebat, aku paling gagah, aku tak berangkat nang tempatnya Pak Wijaya beribadah. Bukan itu. Itu kamu nonjolkan apa? Kemampuan duniawi. Terlebih lagi kemampuan-kemampuan yang ada. Oh, aku pinter WL, aku pinter doa syafaat, aku pinter semua nih. Aku tak berangkat, Pak Wijaya pasti pakai aku. Pak Wijaya pasti mau saya melayani. Aku paling pinter, aku paling jago. Wes lainnya lewat sudah. Ayo Pak Wijaya butuh kesaksian, aku akan kesaksian. Nah, kembali lagi. Kamu motivasinya salah. Kamu tidak bawa roh kebenaran, tapi bawa apa? Bawa kemampuan duniawi. Terlebih lagi, wes aku pasti teko iki lho dompetku akeh isine lek 1 juta ya ono. Kok kolektor tak leboni golek 1 juta ngomongin tok tapi. Gowo memang duit 1 juta, kemampuan duniawi ditokno ya 1 juta. Kolektor nih 2.000. Ini loh ibadah yang salah. Ini loh kamu mempunyai motivasi yang salah. Terus aku bawa apa masih nggawa goceng, masih nggawa 2.000 asal aku bawa kebenaran, bawa roh dan kebenaran. Aku mau ibadah, ndak ngandalo kemampuanku. Aku enggak nilai ini kok orang mau bawa kolektor 2.000. Pernah Yuli marah. Ada yang pernah dimarahi kolektor kok 2.000. Ya kalau mampunya segitu mau apa? Ya betul enggak? Kok gak ketok jarinya. Nah itulah pembelaan manusia. Gak ketok. Penting nyemplung tangannya, terus gak ketok. Ya itu nomor 1 ya. Jadi kita jangan kalau beribadah itu mengandalkan kemampuan duniawi kita. Seakan-akan kita bisa, seakan-akan kita mampu, itu dibuang dulu sudah. Bawa kerendahan hati, bawa roh dan kebenaran dulu. Yang nanti pasti ada hikmat, pasti ada berkat-berkat yang luar biasa. Di nomor 1 ini ada ayatnya di Yohanes 4 ayat 24, saya akan bacakan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini loh, sudah ditegaskan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan nyembah nganggo duitmu, bukan nyembah nganggo kemampuanmu, bukan menyembah nganggo waduh ini loh aku paling terhebat. Ya kan, doaku luar biasa lewat itu. Ya, bawa roh dan kebenaran. Itu yang harus dipegang. Ya, kiranya nomor 1 ini bisa dimengerti ya. Enggak lemes kan? Gak apa-apa hujannya terus, nanti lagi reda. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Nomor 2, menjaga kekudusan jasmani dan rohani adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, menjaga kekudusan jasmani dan rohani adalah ibadah yang berkenan pada Allah. Sudah bisa menjaga kekudusan enggak? Masih ada yang belum enggak? Masih ada ndak yang berangkat ini moro-moro waduh aku gak enak, gak kira aku jejer be wong iki wis. Ini loh kamu belum kudus. Jadi istilahnya kalau kamu masih ada kepahitan atau ndak enak hati sama seseorang, bahkan saya sering teringat waktu dahulu urusan mikrolet aja geser bokong lo gak gelem, cek nemen-nemen. Ya kan? Isine wis sesese ana geser bokong mau wis mancep di sini. Kamu kudus. Nomor 2 ini bisa kamu diomong kamu jasmani, kamu ini sudah rohani. Bisa bokong tak bilang. Terlebih lagi memori ke belakangnya dulu saya waktu pelayanan di lansia. Kursi ini seperti tahta kedudukan kau oleh orang duduk. Sampai rekan-rekan ngomong gon mulai bisa namari ya, boleh wasi ibadah digowoknya dekemnya duduk lagi ya gitu. Doa ada loh yang seperti itu, betul enggak? Terlebih lagi jejer sudah wes ini rame gini ya, sudah rame. Ya, kursinya ada yang kosong. Yang kosong itu pas musuh. Ya, benci nemen aku be wong iki wis. Lu dibelani enggak duduk lho. Gua klosol lho gimana. Timbang jejer. Loh ini lo kamu enggak membawa kekudusan. Jasmanimu itu salah sudah. Jadi kok ngomong kamu mau rajin ibadah di mana-mana. Ya.
Ini kembali lagi, kita bukan menghakimi. Ayo dibuang itu semua. Duduk dimanapun, wis kita duduk. Pokoknya mau dengarkan firman Tuhan, wis nggak ada pikiran jelek. Setuju enggak? Jadi jangan ada yang punya seperti itu ya. Boleh gak enak lu ngombe aku wis. Ya. Ya, terlebih lagi wis doa atau waktu ibadah itu gak usah toleh-toleh kanan kiri sudah. Ya, biar wis mau ada jokil walik. Bapak Jeffrey ndase deket isor, tangane deket ndukur, sikile ngawang wis jarno wis. Wong aku doa fokus mbek Tuhan. Loh kalau kita selalu ngurusi sebelah kanan kiri. Loh ini loh. Kapan kita jaga kekudusan kita gitu loh. Apalagi waya plok-plok. Waduh wis. Mbuh wis gak karuan. Ngono ngomongno jasmani. Ngomongno kerohanian atau orang kudus, ya kan? Tapi saya lihat di sini ini perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Saya yakin bukan karena waduh hebatnya saya bawa lansia, ini bukan, sekali lagi bukan. Saya tidak butuh tepuk tangan, saya tidak butuh waduh pujian dari orang. Yang saya harapkan di misi saya pribadi, saya rindu di hari baiknya pribadi, lepas pribadi di sini. Kembali lagi saya ingatkan, kamu itu dirangkul sama Tuhan Yesus. Ini Allah rangkul kita, ini anakku. Ayo bertemu Bapa di surga. Seneng nggak? Seneng nggak? Saya ini kalau lihat orang-orang yang seperti ini, bahkan ceceku sendiri, cideku sendiri, sampai tak ajak nangis, sampai doa nangis, sampai saya meler-meler nangis, dia nangis, hanya melihat kepala yang lobang. Ini loh, ganasnya penyakit itu seperti ini. Diabetes, gagal ginjal, 1 minggu 2 kali cuci darah. Nangis model apa mauan? Sampai saya sering kan bersaksi, sering enggak ya? Kita ini dikasih posisi seperti ini enak loh. Setuju enggak? Berangkat ibadah udan-udan berangkat daripada suster pipis. Apa yang mau? Maem suster. Iya kan? Kula kebelet pipis wong lanang pisan aduh kebelet pipis suster mau ndak? Kita enggak mau. Nah sekali lagi bukan nakut-nakuti. Saya kepinginnya ini semua lansia ini tenang, damai, sehat semua, tidak kekurangan apapun. Terlebih-lebih lagi kita sudah tak tunjuk sudah tak bawa ke panti jompo. Itu loh lihatan orang. Om, dijenguk anaknya seneng om ya. Seneng apa nih Pak Wijaya? Lho lah ya apa? Juga buah-buahan? Enggak. Lah apa? Rene mek njaluk tanda tangan tok. Panti jompo. Ya kan? Kembali lagi saya kurang aja. Bukan saya ini mau nunjukkan hal-hal yang cekno lansia ini padang itu bukan. Dalam arti saya tunjuki hal-hal seperti itu. Tak gowo nang kene ODGJ. Siapa yang sudah? Hampir semua ini kayaknya. Kalau nggak pernah tak ajak, tak antar sudah. Yang belum pernah. Pokoknya sampai carry. Saya bawa pergi ODGJ bukan mau pamer gitu. Aku bisa melayani orang gila sak gitu kayak bukan. Apa? Penuh rasa syukur sama Tuhan. Kita nggak ditaruh di posisi itu. Ya, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita ditaruh posisi itu, keluarga mungkin dia bisa nangis stop, man. Ya, betul nggak? Benar nggak? Nah, itu loh. Makanya kita ini harus penuh rasa syukur itu apa? Wis kita posisi ini wis syukur sudah. Ayo kita beribadah ya wis benar. Ya mungkin seperti firman saya ini mau dikeluarkan kuping kiri, kuping kanan, ya silakan. Ini kan saya berikan untuk jadikan bekal, ya kan? Saya yakin mungkin Pak Wijaya ini ngomong apa, pancet ae. Babal wong ibadah urusannya pribadi lepas pribadi, benar. Enggak salah ibadah itu. Tapi di sini saya menjelaskan ibadah yang benar dan ibadah yang motivasinya itu salah. Lelek kamu sekarang ibadah sampai katakanlah ya maaf kata saya enggak menuju sabat 1 minggu 1 hari kamu bisa beribadah 5 gereja. Hebat saya. Jempol itu kurang sudah 2. Kabeh jempol nolak nyele jempol itu Cik Christine jempol. Hebat enggak? 5 kali. Kalau kamu motivasinya benar, kurang jempol-jempol semua ini kurang. Nah, tapi kalau sudah motivasi salah, yo jok jahe lek diomongno kanca-kanca sebelahmu. Betul ndak? Engko kancane ngomong Pak Wijaya di kono jane digawe 2 kilo beras jahe. Tapi sekali lagi ini cuma hanya mengingatkan loh ya. Saya enggak tahu ke bawah ini sebenarnya kembali lagi mau tak
beritakan di tempatnya Bu Bari. Tapi hari ini pun harusnya Yuni, tapi saya harus berdiri di sini. Tapi sekali lagi saya tidak menghakimi, ya. Ini loh bentuk hati saya. Lem gak usah dibuka, no, tak kon buka no Tante Christine. Christine aku buka no nih. Delok hatiku ini. Kepingin aku lansia itu dipandang orang itu benar gitu. Saya tidak melihat-lihat tentang apalagi terjadi peristiwa yang seperti yang lalu-lalu, ya kan? Ya kan? Saya tidak mau menghakimi, saya hanya tertawa aja. Saya kemarin apa jawaban saya? Siapa yang nggak kenal mereka? Coba angkat tangan. Jangan dipendung lisan, nggak kenal. Ya kan? Saya kan cuma cukup itu, betul enggak? Ya, sudah orang ini ketangkap semua, ya dihakimi. Wes, kita nggak mau ngomong inisial. Sekarang balik saya tanya, siapa yang nggak kenal? Angkat tangan dong, masih sampai saiki. Kenal kan? Ya berarti koncomu. Berarti apa? Ya sudah orang dekatmu yang keliru dalam melakukan satu tindakan. Wis itu aja. Nggak usah saling tuduh. Saling tuduh ini kapok aku. Wis kapok video disebar-sebar. Bila perlu mbok sampai Korea aja ini. Cak terkenal men artis saya kalah. Ya kembali lagi saya ngomong angkat tangan, nggak kenal mereka. Wis itu aja selesai. Oh saya aja ngomong Pak, mulu-mulu WA wae. Jemaatmu Pak Wijaya diinterogasi Pak Wijaya pentungi jemaatmu. Aku sampai lho ya apa sih? Lho ini jemaatnya orang Semalang Raya, setuju enggak? Jemaatnya PDPD Semalang Raya, bukan Wijaya aja. Yo kok pas nang aku kabeh ana 3 chat petang chat jemaatmu enake. Saya kenal. Tapi sekali lagi saya ngomong, di depan saya ngomong, apes. Saya sudah ngomong apa? Pas, apes, sudah. Saya yakin kok, sudah tidak ada kok sebenarnya. Saya berani ngomong, saya ngomong sudah tidak ada sebenarnya. Tapi ini orang-orang yang bebal. Paham ya? Jadi ini orang-orang yang bebal. Ya maaf kata, ini sudah saya perbincangkan 3-4 tahun yang lalu. Pasti masih ingat. Sampai-sampai buat saya leluconan. Kenal bisa meninggal, kenal Pak Wijaya bisa mati wis. Nanti kon buka peti ini mau tau buka, kenal be wong iki. Loh itu loh saya bikin candaan seperti itu masih ingat enggak? Wah Bupri langsung mantu-mantu wiling. Sudah kan? Berarti 3-4 tahun lalu sudah saya bukakan kan? Sampai kembali lagi orang sing ngomong loh Pak Wijaya kan sesuai firman Pak Wijaya. Kita lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta pora. Mati kan? Tak walik kamu pesta pora di rumah duka. Lu kok bisa gitu Pak Wijaya? Iya meja siji tak roti ini pindah meja liyane. Meja liyane tak pindah meja liyane. Kamu pesta pora di rumah duka. Nah itu loh yang saya sampai jadi kekecewaan. Jadi satu ngomong, aduh hatiku iki ya opo. Loro loh hati saya lihat video itu. Sakit loh hati saya. Tapi saya bisa apa gitu. Masa aku yang muarani wong kuwi antem iki kabeh sing nutuk ya tak mungkin kan. Ya saya hanya ngomong, apes, sudah selesai. Dan dengan kejadian ini saya berharap ojo ono maneh ya, gak apik ya. Saya ingatkan gak apik bapak digundul siapapun mau ngingetno oh iki wonge hujan ini ya kok kapale 10 ini. Nah, golek malam terakhir ono pembagian hari ini hadiahnya helikopter biarno sudah tak kenal ya, ingat tuh ya. Jadi sekali lagi saya ini bawa lansia ini seumpamanya orang ini saya di depan ya itu tadi mau chat masuk ini jemaatmu saya mau ada kabar waduh jemaat Pak Wijaya melayani waduh jemaat Pak Wijaya berdoa kemarin sudah disaksikan waduh jemaat Pak Wijaya berani memberitakan firman Tuhan. Karena 2 gereja yang harus saya layani bareng jamnya. Saya mau nolak itu ya apa tempatnya sama. Sudah, ayo satunya pelayanan di sini, saya pelayanan di sini. Terjadi kok. Kenapa nggak bisa? Asal yang diomongkan apa sih? Firman Tuhan kok, bukan ngomong lain-lainnya kok. Gak ngomong arisan, gak ngomong lain-lainnya bronjong, enggak firman Tuhan. Ya sudah. Dan puji Tuhan kan balas ini gembalanya ngomong Pak Wijaya terima kasih buat pelayanannya mbak-mbaknya yang luar biasa. Saya maunya seperti itu. Saya yakin bisa nanti Pak Gunawan pelayanan Pak Gunawan beritakan firman Tuhan Pak Wijaya.
Butuh nyanyi Pak Gunawan, nyanyi ya siswa ae. Beritakan firman Tuhan. Bisa, saya yakin Pak Gunawan bisa. Saya tahu historinya Pak Gunawan pernah lulusan sekolah teologi ya Pak Gunawan. Oh, itu loh ya. Pernah lulusan teologi, luar biasa kan? Di sini yang berdiri ini tidak lulus apa-apa. Tidak lulus apa-apa sudah. Dengan pendeta baca, pendeta berfirman, baca-baca, ya kan? Berarti harusnya sekolah lebih apa enggak? Harusnya bisa lebih. Saya yakin nanti ada waktunya Pak Gunawan. Langsung cepat aja, yang terakhir biar enggak terlalu lama. Yang terakhir, berbelas kasihan pada yang kekurangan. Jadi istilah ibadah ini tadi yang ketiga tadi ditegaskan dengan berbelas kasihan pada yang kekurangan. Ini sudah dilakukan enggak? Di Yakobus 1 ayat 27 saya akan bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya memberikan masukan atau respon di sini. Enggak. Jawabannya apa? Wis ngurus awake dhewe susah kok. Iya kan? Kok ngunjung-ngunjungi? Iya kan? Setuju enggak? Makanya saya akan sering, ayo pelayanan di panti jompo, ayo pelayanan di ODGJ. Sampai saya itu harus ke sana, bisa dihitung tuh 4 kali. Ya, sudah 4 kali loh saya ke sana, ke ODGJ sana itu. Pikiran orang wis nganggur temenan Pak Wijaya, saya mau melakukan ini. Kamu josok ibadah-ibadah tok kenceng tapi untuk memberkati uangnya ini mas ampun. Nah ini yang keliru. Jadi kita harus benar-benar berubah. Itu apa sih? Oh, ibadah itu memang seperti ini. Jangan cuma kenceng-kenceng ibadah kok wape ditekani. Tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Lah sing ada sing nyalakno suruh ngomong saya maju. Sopo sing nyalakno lewat ibadah nanti. Asal ibadahnya ini tadi yang benar. Jangan ada motivasi yang salah. Ya. Jadi ini yang kedua sebenarnya ada nanti terlalu panjang, ciri beribadah dengan cara yang salah. Saya bacakan aja ciri-ciri yang orang yang beribadahnya salah. Ya, nomor 1, ibadah yang diajarkan manusia bukan Tuhan. Jadi sing ngajari itu manusia, bukan ajaran Tuhan. Ya, paham ya? Jadi kamu itu diajari beribadah itu seperti model wis gini macam-macam, itu pengajarannya manusia. Kamu nggak diajari Tuhan. Beribadah yang benar ajarannya itu mana? Ya dari firman Tuhan. Di Matius 1:15 ayat 9 yang kabar bacakan, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kon A ya melok A, kon B ya melok B. Ini pengajarannya manusia. Ya, maaf kata, beribadah aja sampai jam 11 malam ada. Loh Pak Wani ngangkat tangan, pedih dah. Bengi Pak Wijaya mulai ini jam 11 malam Pak Wijaya, apalagi pelayannya kalau pembicaranya dari luar negeri Pak Wijaya itu omas setengah siji. Loh ini loh kamu ngikuti manusia soalnya lah lapo gitu loh. Betul enggak? Tidur apa? Ya jam 9 wis saat teduh sama Tuhan sudah selesai. Jam 11 kali mulai. Nah itu tambah terus. Berarti kita bangun terus gitu rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cari keuntungan diri sendiri. Jadi beribadah yang salah itu cari keuntungan diri sendiri. Itu buangan sudah. Kalau kamu sih tetap ini terus saya cari keuntungan, bus nangkuna enak. Wah, saya nih kono bayarin nanti penyuruh 500, apa menggok ini menggok kono, itu iku. Segera dibuang. Ya, sekali lagi saya bukan kesempatan loh ini ya. Saya dapat dari informasi rekan-rekan Anda. Wes, bukan sok wadul. Saya dapat dari rekan-rekan Anda. Nah, bisa. Nah, ya kan? Tapi mosok rekanku mosok cik wiluntok. Ya gak mungkin lah. Banyak saya kenal lansia. Saya pernah ngumpulkan lansia ini 450 jiwa. Ya, jadi sekali lagi tolong apa yang saya beritakan ini bukan menghakimi. Ya, ayo kita introspeksi diri kita sendiri. Saya pun ya pernah salah, betul ya. Aku pun pernah salah. Aku pun pernah melakukan hal yang tidak benar. Aku pun pernah beribadah itu motivasinya salah. Aku kepingin waktu dulu ibadah ini yang saya mau sharingkan. Mau ngajak sing ganteng, parfum kira-kira ces. Bila perlu cewek noleh kabeh, dan aku pas aku najek tepuk tangan noleh kabeh.
Keliru enggak? Hal itu tok loh padahal. Hal itu tok loh, betul enggak? Wis mau ngajak sing ganteng ya, mau dompet kowe karo isine diketok-ketokno sudah. Ya kan kayak rantai biyen zamane biyen ya. Kayak buletno rantai ini, Pak. Ini sudah motivasi yang salah. Jadi jangan takut. Saya pun loh pernah ngelakuin yang salah itu pernah gitu loh. Saya kepingin jadi seorang waduh yang dipandang sama gembala saya. Saya lakukan wis apa wis. Wabe ibadahnya pelayan-pelayan ibadahnya mungkin cuma pelayannya ibadah keberapa? Ke 1, 2 ini sasinya Yuli. Ibadah 1, 2, 3, 4, 5 melok kabeh aku. Keliru ndak aku? Salah aku. Motivasinya sudah salah. Itu saya lakukan loh. Jadi saat-saat ini nggak usah takut sudah. Ayo kita sama-sama belajar aja. Kalau ini yang salah sudah dilakukan di ojo maneh gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kita biar itu tadi satu kerinduan kita ini ketemu Tuhan. Waduh dirangkul sama Tuhan bawa ke surga. Ya biar cepat. Bolak-balik biar cepat. Ini yang 3. Yang terakhir wis 3 ya. Sebenarnya banyak tapi ya nanti suatu saat pasti akan ada waktunya. Tidak percaya pada kuasa Tuhan dalam beribadah. Masih ada enggak? Saya nggak percaya kuasa Tuhan di dalam beribadah. Melokmu ibadah tok ae. Tapi kalau kamu kadang nggak ada merasakan kuasa Tuhan itu yang sangat luar biasa. Pernah enggak kejadian? Kira-kira pernah ngalamin enggak? Kamu keadaan ada satu pergumulan, pulang dari beribadah, kamu ada kelegaan. Kamu ada merasa waduh fresh. Saya yakin kalau orang yang beribadahnya fokus pasti pernah ngalamin. Makanya selalu ada ngomong kiranya setelah hari ibadah ini yang mungkin berbeban berat, yang mungkin ada pergumulan, pulang diberi kelegaan, pulang diselesaikan, pulang menerima jalan keluar, pulang menerima kesembuhan. Itu selalu disampaikan kan, betul enggak? Lah nek kon beribadah enggak percaya mbek kuasa Tuhan, ya iku mang. Datang dan pulang akan sama saja. Jadi lapo ibadah. Wis itu aja. Wis ojo ledak, nanti terlalu panjang. Sekali lagi firman ini bukan mau menjatuhkan. Saya sudah bersaksi, saya pernah salah. Saya pernah beribadah yang salah, saya pernah punya motivasi yang salah. Jadi di sini kalau memang ada yang melakukan itu, ndang mandeko. Ndang selesaikan pribadi lepas pribadi. Oh iya Tuhan, salah aku Tuhan. Lapo sak dino ping 5 gereja tak parani siji-siji. Kumpul kok mbek anakku. Betul ndak? Ayo mandekono, sekali lagi mandekono. Lek kepingin tak bukano, nantiku gak ada aku motivasi mau jatuhkan lansia, ndak ada. Aku kepingin itu lansia itu dipandang benar, gak dicemooh orang di luar sana. Wis pokoknya lansia kan konsumsi, seolah kayak sembako selesai. Rendah loh kita, betul ndak? Rendah kita ini. Seakan-akan kita ini disamakan dengan 3/4 kilo. Oh pokok gak 1 kilo pisan ae. Loh saya kadang mangkel loh. Ono sing ngomong piro berhasil si A laporan Pak Wijaya di PD ini Pak Wijaya dikasih 3/4 kilo loh, sakit loh hati di sini. Kok dipadakno kayak gini-gini gitu loh. Ya sekali lagi ini buat kita semua ya, termasuk yang berdiri di sini loh, pernah melakukan salah. Semua pelayan-pelayan di sini pun yang ikut dengan saya pasti pernah melakukan salah. Gak ada benernya semua. Jadi ayo kita berubah. Untuk mengakhiri, saya akan berikan satu cerita titik aja, tapi nanti saya bawa bekal. Ya, suatu ketika ada seorang ini yang jago untuk seluk-beluk tentang brankas, gembok, kunci-kunci, jago wis dia. Dibilang profesor sudah deh, jago sampai dia terkenalnya dipanggil sebuah bank yang terkenal, dia dipanggil untuk membikinkan kunci pengaman yang tidak bisa dibuka orang lain. Dia lakukan itu dan dia berhasil. Pinter sudah. Pokoknya urusan brankas, gembok dan lain-lain, kunci-kuncian wis pinter sudah. Pokoknya kudu kunci sing gawe masak. Ya. Pokoknya kunci-kuncian sudah ya. Menginjak dia sudah dewasa atau bukan dewasa, sudah lansia lah, sudah umur tua, akhirnya dia kepingin tanganku ini harus tak turun no. Ya, dia buka les, dia punya murid-murid, sudah lakukan hanya untuk pembelajaran buka gembok, bikin gembok, kunci dan lain-lain, simple. Tapi keahlian dia ini kepingin diturunkan kepada beberapa orang yang benar-benar ini pintar sudah. Benar-benar ini saya turun keahlianku ini turun tidak sampai hilang. Ya, tangkap ya, sudah ya, nangkep ya. Akhirnya dia milih 2 orang. 2 orang dia pilih ini sudah rajin, ini sudah pintar, sudah bikin semuanya bagus. Nah, akhirnya
guru ini atau guru kunci ini yang pintar ini akhirnya bikin ujian. Ayo 2 murid maju ke tempatku, ke tempat saya. Ayo saya mau uji kepandaian kalian berdua. Kalau kalian pandai berdua, semua ilmuku akan tak turun. Sudah mau buka gembok model apa aja sudah bisa. Sudah mau pin digital semua bisa. Singkat cerita, 2 orang ini dikumpulkan dan akhirnya diuji. Guru ini bikin 1 peti dengan 1 gembok. Dan di dalam peti itu diisi benar-benar berlian yang dibungkus dengan kain hitam. Berharga berarti ya. Betul ya, berharga ya. Jadi setelah berlian ini dibungkus kain hitam, dimasuk ke peti, digembok. Dua-dua sama, isinya berlian sama. Akhirnya kedua murid ini melakukan perintah, ayo sekarang bukaan, lakukan yang terbaik. Baru saya mau menurunkan ilmu saya kepada kamu. Oke, dibuka akhirnya. Mereka berlomba buka. Murid pertama keluar, dia dengan bangga, dia ngomong, waduh, cepetan aku kesuwen di sana. Aku sudah bisa buka gembok, ini sudah tak buka. Sang guru hanya ngomong, ya kamu memang cepat. Tapi kamu tahu enggak isinya di dalam itu? Tahu, isinya berlian dibungkus kain hitam kan. Wis pasti tahu ciri-cirinya, beri detail semua diceritakan dengan gayanya, dengan bangganya, dengan soknya dia menceritakan sudah. Wis pasti aku menang, wis aku pasti dipilih. Aku paling cepat, aku seru isini. Nunggu murid yang kedua. Dia akhirnya keluar dengan membuka gemboknya dan dia ngomong sama gurunya, guru saya sudah berhasil membuka gembok ini. Bagus, kamu sudah berhasil. Terus apa yang kamu dapati di dalam itu? Maaf guru, perintah dari guru hanya untuk membuka gembok. Di dalamnya saya tidak tahu. Akhirnya kedua murid ini masuk di dalam ruangannya dan si guru ini menemui 2 murid ini dan berkata, ilmuku akan saya turunkan kepada murid yang nomor 2, bukan yang pertama yang sok tadi. Ngomong-ngomong isi berlian dibungkus setengah, kecepatannya luar biasa, bukan. Guru ini hanya ngomong. Murid kedua ini hanya membukakan gembok, itu mengikuti perintah saya. Dan dia menjaga supaya tidak diketahui apa di dalam isi. Simpel ya, cerita ini ditangkap ya semuanya. Nanti ditangkap tidur malam, iling-iling ceritaku ini apa toh Mas Wijaya? Kejujuran. Kamu sak pinter-pintermu, sak hebat-hebatmu, lek lancang. Ya itu tadi, nggak ada penurunan yang hebat dari Tuhan kita. Kamu canggih, kamu pinter, kamu segalanya bisa ya beribadah model apa ya wis iso. Tapi kamu tidak jujur sama Tuhan, tidak akan ada berkat. Hidup kita akan stagnan seperti ini. Takut loh saya. Saya yang berdiri di sini loh takut. Saya gak merasa saya ini pintar, saya ini waduh Pak Wijaya doa perjamuan kudus tanpa melihat Alkitab bisa. Pak Wijaya saya bikin renungan tiap hari. Loh takut loh saya di sini. Saya takut loh atas kejujuran saya ini Mbak Tuhan. Loh, saya merasa merinding loh. Saya ini tidak jujur loh sama Tuhan. Saya masih punya motivasi yang macam-macam. Terlebih lagi saya harus punya jemaat yang banyak, isolasi yang blok di sini. Salah loh saya. Saya lebih baik dengan orang yang sedikit tapi benar-benar satu jalur. Ya, kiranya cerita ini bisa kita tangkap semua dan dibawa pulang nanti. Wis bener ndak aku, jujur ndak aku mbek Tuhan. Wis kembali lagi, sak pinter-pintermu, bahkan sak canggih-canggihmu, kalau kamu ndak jujur di mata Tuhan, percuma semua. Ya, oke, kita akhiri firman ini. Saya akan berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti saya akhiri dulu. Setelah itu nanti biar ada pelayannya untuk memberikan pengumuman yang penting tentang acara-acara yang akan kita lakukan, terutama untuk menjelang Natal ya. Ayo tetap bawa hatimu, bawa imanmu, kembali lagi kita fokuskan sama Tuhan. Bawa hatimu, bawa imanmu hari ini, fokus sama Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan
buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan, untuk pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik Tuhan, buat pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, firman ini Tuhan menjadi teguran buat kita semua, buat kita semua, untuk lebih dalam lagi mengerti arti ibadah, untuk melakukan ibadah yang sejati, untuk benar-benar melakukan ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jauhkan Tuhan dari motivasi-motivasi yang salah Tuhan. Hindarkan Tuhan dari keinginan nafsu daging pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kiranya terus Kau lawat jemaat di tempat ini Tuhan, sampai di akhirnya Tuhan Engkau akan bawa bertemu Bapa di surga. Tuhan, hari ini saya berdoa buat C. Christine Tuhan, buat kesaksiannya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus berkati Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau pakai terus semakin luar biasa Tuhan di dalam melakukan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Juga berkati suaminya, anak-anaknya Tuhan, terkhusus Tuhan buat segala usahanya Tuhan. Engkau berikan hal yang terbaik Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu, dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa persembahan dan doa syafaat langsung disusul aja. Silakan Bu Bari dulu. Terima kasih. Maha besar Bapa kami yang berada di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Pada malam ini Tuhan, seberapa banyak kaum lansiam yang ada mengucapkan syukur dan terima kasih, sebab kami merasakan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami merasakan jamahan-Mu luar biasa Bapa. Bapa, firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu, mengingatkan kepada lansia-Mu yang ada termasuk kami Bapa. Namun kami sangat-sangat bersyukur dan terima kasih. Sekalipun kami seringkali perbuatan kami salah, perbuatan kami lemah, iman kami tidak berdaya, namun kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau masih mau menerima kami seadanya sampai malam ini Bapa. Bapa, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kami mohon Tuhan, mohon firman-Mu Kau tanamkan dalam roh hati lansia-Mu yang ada, supaya firman-Mu bisa bertumbuh, berbunga, berbuah-buah di dalam kehidupan kami lansia-Mu yang ada. Kami percaya Bapa, kami percaya kalau firman-Mu bertumbuh, berbuah Bapa, sehingga kami bisa melakukan ibadah kami yang sejati, ibadah kami yang benar. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala kelemahan lansia-Mu yang ada, ampuni segala kekurangan maupun kekurangan apapun. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan, seringkali iman kami lemah, namun saat malam ini firman-Mu benar-benar mengingatkan kepada kami supaya ibadah kami ibadah yang sejati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk Bapak Wijaya, yang mana malam ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Roh-Mu datang menghibur Pak Wijaya karena kehilangan saudaranya yang sudah Kau panggil Bapa, supaya Pak Wijaya sekeluarga bisa kuat, sabar menghadapi karena kehilangan saudaranya ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati usahanya, terlebih Tuhan Yesus memberkati kesehatannya, sehingga kesehatan yang Kau berikan pada Pak Wijaya sekeluarga ini dipakai untuk melayani Engkau Bapa, supaya pelayanan Pak Wijaya sekeluarga di tempat ini menjadi terang, menjadi berkat, sehingga melalui tingkah laku, tutur kata pelayanan Pak Wijaya banyak jiwa-jiwa yang datang dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati segenap
Oh, berapa banyak lansiamu yang ada, yang tempatnya jauh maupun yang dekat, jiwa baru maupun jiwa lama. Tolong Tuhan, tolong berkat-Mu sama. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, oh memberkati jemaat-Mu maupun lansia yang ada Bapa. Khususnya Aku memberkati kesehatannya satu persatu, sehingga berkat kesehatan yang Ku berikan kepada lansia yang ada dipakai untuk beribadah, dipakai untuk tetap setia untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu maupun jemaat yang ada, kami malam ini menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di mana-mana tempat, di kota besar, kota kecil, khususnya di kota Malang kami tinggal ini Bapa, di dalam kota, di desa-desa, di lereng-lereng pun Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba yang melayani Engkau Bapa. Engkau menyatukan pelayanan mereka, sekalipun tempat tinggalnya jauh maupun dekat, Engkau tetap menyatukan pelayanan hamba-hamba-Mu melayani Engkau. Hari-hari ini banyak musibah-musibah yang ada, yang Tuhan izinkan. Namun kami percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan sejelai rambut pun jatuh dari kepala hamba-Mu tanpa seizin Tuhan. Tuhan tetap menjaga hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, memberi ketegaran iman mereka tidak tergoyahkan karena di tengah-tengah musibah yang ada. Bapa, kalau Engkau sudah memberkati hamba-hamba Tuhan, kami tetap menyatukan hati kami berdoa untuk negara bangsa kami ini Bapa. Hari ini tadi sudah dilaksanakan pilkada yang serentak ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memilih pimpinan kami. Kami percaya Bapa, kami percaya kalau Tuhan Yesus sendiri yang akan memilih pimpinan kami yang terbaik maupun yang bijak. Terlebih lebih melaksanakan tugas mereka disertai takut akan Tuhan. Supaya di mana kami berada di kota Malang ini mengalami damai, sukacita, kenyamanan senantiasa. Kami percaya Bapa, kami percaya kalau kota Malang ini mengalami damai sukacita, anak-anak Tuhan kembali lagi beribadah bersama-sama, bersama memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan Yesus memberkati Bapak pimpinan kami, Presiden beserta wakilnya, menteri-menteri yang ada, pejabat yang tertinggi sampai terendah, yang tugasnya di daerah mereka masing-masing. Berkat Tuhan melimpah bahkan mengalir Bapa. Hari-hari ini banyak kekacauan, kerusuhan di mana-mana tempat Bapa. Namun tolong Tuhan, tolong Kau menyatukan dengan bagian keamanan yang ada. Kau satukan supaya mengamankan negara bangsa kami ini Bapa, yang dilanda kekacauan maupun kerusuhan yang ada. Kau mengampuni orang-orang yang bertindak, yang tidak tanggung jawab. Segera membuka mata rohani mereka, apa yang perbuatan mereka tidak terkenan di hadapan Tuhan, segala Kau hentikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati kesaksian yang sudah disaksikan baru ini, menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami pulang Bapa dari tempat ini membawa berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, sebentar Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami akan memberi persembahan. Namun sebelum persembahan kami sampaikan Tuhan, Engkau sucikan tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Bahkan Engkau memberkati yang memberi maupun yang tidak bisa memberi. Berkat-Mu tetap sama mengalir Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi yang terbaik. Haleluya, amin.
wedi, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, mesti uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, mesti uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres sampai. Ya, terima kasih buat persembahan yang diberikan, kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman ya dari Bu Endang sama Bu Min. Tolong disimak, nanti kalau yang kurang jelas bisa nanti di grup. Ya, saya rindu suasana Natal ini bisa benar-benar membawa sukacita, khususnya buat kita semua. Jadi bawa hatimu, bawa firman imanmu untuk benar-benar melakukan acara Natal ini penuh dengan sukacita. Saya yakin berkat yang luar biasa Tuhan sudah siapkan. Jadi pengumuman ini didengarkan dulu ya, nanti bisa dilanjut nanti di grup. Karena sebentar lagi yang kiranya mau ikut ke Pancabudi ya, yang kiranya mau ikut ke Pancabudi, ke gotong royong ya, nanti kita bagi-bagi aja. Mau ikut semua enggak apa-apa. Ini kan malam terakhir. Kalau mau ikut semua nanti kita tinggal ngatur mobilnya aja. Pak Jeffrey bawa mobil. Nah, nanti diatur dulu. Yang penting nanti kita bisa bersama-sama. Ya, nanti Bu Min sama Bu Endang tolong cepet aja ya memberikan pengumuman. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa nyusul aja. Nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, silakan Bu Endang sama Bu Sin. Iya. Pakai mic. Shalom. Kurang dekat. Selamat Ibu Bapak yang terkasih, saya mengumumkan bahwa pada tanggal 11 dan